Kaum ini dikenal dengan perilaku yang sangat keji. Hingga akhirnya Allah turunkan azab yang belum pernah terjadi sebelumnya. Siapa mereka? Dan bagaimana akhir tragis yang menimpa kota mereka? Jangan lewatkan kisah nyata yang menggetarkan hati ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat cerita dan kisah semuanya? Semoga kita senantiasa mendapat bimbingan Allah menuju jalan yang lurus. Berbicara tentang azab, kita tak bisa membayangkan peristiwa-peristiwa di masa lalu di mana suatu kaum dihancurkan dengan begitu mengerikan akibat dosa-dosa mereka yang telah melampaui batas. Meskipun kita sering menyaksikan bencana alam seperti tsunami yang menghancurkan pantai, letusan gunung berapi yang memuntahkan asap tebal, atau bahkan letusan gunung Merapi yang mengerikan, namun azab-azab tersebut belum sebanding dengan kedahsyatan yang dialami oleh umat-umat terdahulu. Salah satu azab yang tercatat dalam Al-Quran adalah azab yang menimpa umat Nabi Luth. Azab ini adalah salah satu yang paling berat yang pernah ditimpakan kepada manusia. Umat Nabi Luth hidup sezaman dengan Nabi Ibrahim, dan mereka bermukim di sebuah kota yang disebut Sodom, yang kemudian hilang tanpa jejak. Kota ini menjadi misteri, dan hanya dikenal melalui gambar dan legenda yang tersebar dari mulut ke mulut. Namun, Allah membenarkan kisah ini dan menjadikannya bagian dari Al-Quran sebagai pelajaran bagi umat manusia. Kisah ini bermula dari kaum yang memiliki kelainan seksual. Laki-laki menyukai sesama jenis, dan perempuan pun demikian. Mereka tetap menikah dan memiliki anak, namun hubungan tersebut hanya dilakukan sebagai cara untuk melanjutkan keturunan. Sedangkan kebutuhan seksual dan cinta mereka disalurkan kepada sesama jenis. Awalnya, kaum Sodom adalah kaum yang normal. Namun dimulai dari satu orang yang menyimpang, kelainan ini menyebar dan menjadi penyakit dalam masyarakat. Hanya keluarga Nabi Lut saja yang masih menjalani kehidupan yang sesuai fitrah. Setiap hari Nabi Lut memperingatkan penduduk Sodom agar kembali kepada fitrah manusia, di mana Allah telah menciptakan pasangan dari lawan jenis untuk menyalurkan nafsu dan cinta. Namun, penduduk Sodom menolak mendengarkan ajaran Nabi Lut dan justru merasa nyaman dalam keadaan menyimpang tersebut. Mereka enggan menggunakan akal sehat dan menolak untuk kembali menjadi manusia yang taat dan menyembah Tuhan yang sebenarnya. Kaum Sodom justru semakin teguh dengan kehidupan mereka yang sesat. Mereka bahkan mengajak orang lain untuk ikut menjadi sesat. Peringatan Nabi Lut tidak mendapat tanggapan positif. Malah mereka menyatakan bahwa Nabi Lut dan keluarganya harus diusir dari kota. Akhirnya, kaum Sodom menjadi saksi dari kekuasaan dan azab Allah yang luar biasa. Perilaku mereka yang menyimpang dan penolakan terhadap petunjuk Nabi Lut menyebabkan mereka menjadi objek azab yang dahsyat. Allah mengirimkan azab yang belum pernah terjadi sebelumnya maupun sesudahnya sebagai peringatan bagi seluruh umat manusia. Ketika azab Allah tiba, keadaan kaum Sodom berubah drastis. Azab ini diabadikan dalam Al-Quran, surah Al-A'raf ayat 84. Dan kami hujani mereka dengan hujan batu. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa. Hujan batu yang terbakar itu menghancurkan segala yang ada di Sodom. Dalam surah Hud ayat 82-83, Allah menjelaskan, maka tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah, kami balikkan, dan kami hujani mereka bertubi-tubi dengan batu dari tanah yang terbakar yang diberi tanda oleh Tuhanmu. Dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim. Azab tersebut bukanlah sekadar dokumen atau kisah belaka, melainkan benar-benar peristiwa yang menimpa kaum Sodom. Penelitian ilmiah yang dilakukan terhadap lokasi kejadian azab kaum Sodom memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai peristiwa tersebut. Salah satu penelitian yang signifikan dilakukan di Tol El Hammam, sebuah kota pada zaman perunggu yang terletak di lembah Yordan. Penelitian ini melibatkan sejumlah ahli dari berbagai bidang, seperti arkeologi, geologi, geokimia, geomorfologi, mineralogi, dan lainnya. Kota ini diyakini sebagai kota terbesar di lembah tersebut pada masa itu, dan diperkirakan total populasi 3 kota di lembah ini, termasuk Sodom, mencapai sekitar 50.000 jiwa. Bangunan-bangunan kota ini terbuat dari batu bata, dengan beberapa di antaranya mencapai 5 lantai. Melalui penggalian dan analisis ruang bekas bangunan, para arkeolog menemukan bukti adanya peristiwa penghancuran mendadak dengan suhu yang sangat tinggi.
Dalam sebuah penelitian yang dipublikasikan di jurnal Nature, para peneliti menyimpulkan bahwa perang, kebakaran, letusan gunung berapi, maupun gempa bumi tidak mungkin menjadi penyebab peristiwa tersebut, karena suhu yang tercatat pada sisa-sisa kerusakan terlalu tinggi untuk dihasilkan oleh fenomena-fenomena tersebut. Oleh karena itu, penyebab yang paling mungkin adalah meteor atau komet yang meledak di atmosfer. Meskipun tidak ditemukan kawah di lokasi tersebut, para peneliti menyimpulkan bahwa kerusakan terjadi akibat ledakan udara yang terjadi ketika meteor atau komet melintasi atmosfer dengan kecepatan tinggi. Ketika hujan batu yang terbakar turun, suhu udara meningkat secara drastis. Ledakan ini terjadi sekitar 2,5 mil di atas kota dan memiliki kekuatan sekitar 1.000 kali lebih besar dari bom atom yang digunakan di Hiroshima. Saat ledakan terjadi, suhu udara melonjak cepat hingga lebih dari 3.600 derajat Fahrenheit, sekitar 2.000 derajat Celcius, hanya dalam hitungan detik. Kota Sodom yang dulunya ramai dengan kehidupan, seketika terbakar habis. Bangunan-bangunan yang tegak berdiri rata dengan tanah, sementara tubuh manusia dan hewan luluh lantak dan tulang-tulang mereka hancur berkeping-keping. Azab ini juga disertai dengan gelombang kejut dahsyat yang melintasi kota dengan kecepatan sekitar 740 mil per jam, lebih cepat dari tornado paling ganas yang pernah tercatat. Bangunan-bangunan di Sodom lenyap, hanya menyisakan puing dan pondasi. Penelitian ini juga menemukan adanya logam yang meleleh di antara reruntuhan kota, serta kuarsa yang mengalami perubahan akibat tekanan tinggi, semuanya merupakan bukti kekuatan ledakan yang luar biasa. Bukti-bukti lain, seperti mineral tidak lazim dan konsentrasi garam yang sangat tinggi pada lapisan kehancuran, turut memperkuat dugaan bahwa kehancuran disebabkan oleh ledakan meteor. Garam ini diduga tersebar akibat ledakan tersebut dan menyebabkan peningkatan kadar garam di tanah, yang kemudian menghambat pertumbuhan tanaman. Dengan demikian, penelitian ilmiah ini mendukung ide bahwa ledakan meteor atau komet menyebabkan kehancuran kota Sodom. Bukti-bukti temuan arkeologi dan analisis ilmiah ini sejalan dengan deskripsi azab yang terdapat dalam Al-Quran. Penemuan arkeologis di sekitar Laut Mati juga mengungkapkan sisa-sisa kehancuran yang berkaitan dengan kota Sodom dan peristiwa azab yang menimpanya. Para ilmuwan telah melakukan penggalian dan penelitian mendalam untuk memahami lebih lanjut tentang kejadian besar yang pernah terjadi tersebut. Salah satu penemuan penting dilakukan di situs Purbakala Tal El-Hammam, di mana ditemukan makam terbesar dari zaman perunggu yang diperkirakan telah digunakan selama lebih dari 1.000 tahun, mulai dari zaman Nabi Ibrahim hingga masa kehancuran kota Sodom. Para arkeolog menemukan perhiasan emas dan lebih dari 700 potongan tembikar yang diyakini sebagai hadiah penguburan. Temuan ini memberikan bukti nyata keberadaan kota-kota tersebut pada masa lampau. Selain itu, terdapat pula temuan lain yang mendukung keberadaan kota Sodom. Bekas kehancuran dan sisa belerang yang ditemukan di sekitar wilayah Laut Mati juga menjadi bukti yang menguatkan kisah dalam Al-Quran. Penelitian ilmiah menunjukkan adanya tingkat kehancuran yang signifikan pada kota-kota di wilayah tersebut, serta kandungan garam yang sangat tinggi, bahkan hampir mencapai 30% yang diperkirakan sebagai akibat dari ledakan meteor. Karena kadar garam yang ekstrem, tidak ada organisme hidup seperti ikan atau lumut yang dapat bertahan di danau ini. Hal inilah yang menyebabkan Danau Luth dalam literatur barat lebih dikenal dengan sebutan Laut Mati. Namun, perlu dicatat bahwa hingga kini belum ada bukti langsung bahwa Tal El-Hammam adalah lokasi persis dari kota Sodom yang disebut dalam Al-Quran. Pertanyaan mengenai apakah lokasi tersebut benar-benar kota Sodom masih menjadi perdebatan di kalangan para ahli. Meskipun demikian, temuan-temuan ini memberikan indikasi kuat bahwa kisah dalam Al-Quran memiliki dasar sejarah yang nyata dan bukan sekadar mitos atau legenda. Dengan adanya dokumen dan temuan arkeologis ini, penting bagi kita untuk mempelajari kisah tersebut sebagai pelajaran. Azab yang menimpa kaum Sodom menjadi peringatan bagi kita semua agar tidak melampaui batas dan menjauhi perilaku yang menyimpang. Selain itu, kita diajak untuk merenungkan kebesaran dan keadilan Allah dalam menegakkan hukum-Nya. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.